Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Ithaful Uqul Bisarhi Salasatil Usul, di mana materi kita sudah sampai pada halaman yang ke-70 dari kitab yang ada di hadapan saya. Berarti ini sudah hampir setengah, sehingga dimungkinkan 1,5 semester kitab ini selesai. Ya, setelah kitab ini selesai, nanti kita akan membahas kitab Tauhid, ya. Dan kita targetkan kitab Tauhid itu selesai dalam waktu sekitar 1 semester ataupun lebih sedikit, ya. Sehingga silsilah pelajaran kita di dalam durus akidah atau pelajaran akidah ini bisa selesai pada pembahasan seputar akidah, ya. Materi-materi akidah yang dasar, ya. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas bahwa dalam pembahasan seputar doa, yaitu tatkala musannif mengatakan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa fil hadisi du'a'u mukhul ibadah, kemudian beliau mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu pada pertemuan lalu terakhir sudah membahas bahwa di dalam permasalahan doa itu tersisa beberapa perkara yang tidak untuk diperhatikan, ya. Bagiya fi doa umurun labuda minat tambih alaiha. Beliau katakan yang pertama, tentang doa itu ada 2 macam, ya, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Dan beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan doa masalah itu dia adalah su'alul abdi rabbahu jalbal khair wa daf asyar, ya, seorang hamba dia meminta kepada Robnya untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kejelekan, ya. Itu yang pertama, ya, pembahasannya adalah itu kaitannya dengan doa al-masalah. Dan beliau membabkan di bawah atau merinci di bawah perincian tentang doa al-masalah ini adalah tawasul, ya. Jadi tawasul beliau masukkan di dalam bab doa al-masalah, yang mana pembahasan tawasul itu sudah kita bahas di pembahasan yang sebelum-sebelumnya, ya, di mana tawasul itu berperantara, ya, berperantara. Itu secara maknanya berperantara, ya, tapi berperantara di dalam hal mendapatkan kemanfaatan, berperantara kepada yang lainnya untuk mendapatkan kebaikan, ya. Untuk menggapai kebaikan, demikian pula untuk menolak kejelekan. Tentunya yang diharap di dalam kebaikan didapat, kejelekan itu bisa dihilangkan, itu dari Allah, gitu loh. Sehingga dari sini, dari makna doa al-masalah menurut penjelasan beliau ini ada kesesuaian, gitu loh. Artinya tawasul di sini adalah di dalam berdoa, gitu loh, kepada Allah. Makanya beliau masukkan di dalam bab ini tawasul wa huwa fil haqiqah min doa il masalah. Tawasul termasuk dari bagian doa al-masalah, dan ada 3 macam yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tawasul kepada Allah dengan memakai nama dan sifatnya.
Kemudian yang kedua adalah tawasul kepada Allah dengan amal soleh, bisolihil a'mal, atau bil a'mali solihati ya. Karena di situ mudhafun ilaih itu, manakala mudhaf ilaihnya itu adalah, atau mudhafnya itu adalah sifat ya. Sifat itu asalnya dari sifat dan mausuf, atau dari na'at man'ut itu. Jadi kalau mudhafnya itu sifat atau na'at ya, maka itu asalnya dari na'at dan man'ut, sehingga maknanya lah bil a'mali solihati, atau kalau dijadikan mudhafun ilaih menjadi bisolihil a'mali. Nah, maka faida waqa'al muslim fi kurbatin au daqat bihi da'iqatun au asabatu siddatun wa ya'rifu lahu a'malan solihan laja'a ilallahi ta'ala da'iyan iyahu bi takallumi al-a'mali ya. Jadi apabila seorang muslim dia terjatuh pada sebuah kesulitan ya, atau ada perkara yang menyesakkan yang mengenai dirinya, menyesakkan dirinya, atau ada perkara yang sulit menimpa dirinya, kesulitan menimpa dirinya, dan dia tahu dia punya amal soleh, misalnya dia akan berlindung kepada Allah dalam keadaan dia meminta kepada Allah dengan menyebut amalnya tersebut gitu. Seperti doa, seorang berdoa, Allahumma inni fa'altu fi yaumi kadza minal a'mali kadza fa in kana kholisan liwajhik fa farij anni hadhil kurbati, hadhil kurbata gitu. Nah, misalnya dia akan berlindung kepada Allah dengan dia berdoa kepada Allah dengan doa apa? Dengan perantaraan tawasul, dengan membicarakan amalnya gitu, bertawasul dengan amal. Seperti seorang dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya pada hari demikian ya telah melakukan amalan demikian. Kalau amalan tersebut adalah ikhlas, mencari wajahmu atau karena wajahmu, maka kesulitan ini apa, farij ya, lapangkanlah kesulitan ini dariku gitu loh ya. Dan sebenarnya hal yang mendorong untuk seorang muslim itu berdoa kan, kalau dia mengalami kesulitan itu ada hal lainnya ya, yang itu akan memperkuat untuk dia berdoa, yaitu intidarul faraj minallah, yaitu menanti kelapangan datang dari Allah. Dan Nabiullah Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih ya, beliau mengatakan intidarul faraj minallahi ta'ala ibadatun wa man radiya bil qalil minar rizki radiyallahu anhu bil qalil minal amali. Jadi Nabiullah Muhammad SAW beliau bersabda ya, menanti-nanti kelapangan yang datang dari Allah itu ibadah. Menanti-nanti ya kelapangan dari Allah itu ibadah. Barang siapa yang dia ridho dengan rezeki yang sedikit yang diberikan oleh Allah, niscaya Allah akan ridho dengan sedikitnya amal yang dia lakukan ya, Allah ridho. Nah, ini pentingnya seorang untuk husnudzon kepada Allah ya. Karena menanti-nanti kelapangan datang dari Allah itu menunjukkan dia punya husnudzon kepada Allah. Dan menanti-nanti kelapangan dari Allah itu menanti-nanti kelapangan dari Allah itu akan menyebabkan seorang itu mudah untuk mengucapkan doa supaya kelapangan itu segera ada, diberikan oleh Allah, balaknya segera dihilangkan gitu loh. Kan seperti itu, atau kesulitannya dihilangkan ya. Dan andaikan kemudian balaknya nggak dihilangkan pun, menanti-nanti kelapangan itu amal mulia
berdoa agar kelapangan itu, dia mendapatkan kelapangan itu adalah hal yang mulia. Karena seorang muslim itu dia mesti akan husnudzon kepada Allah gitu loh. Ya. Husnudzon pada Allah walaupun ada kesulitan itu mesti ada kebaikan yang besar gitu. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan mayazalu al-bala'u minal mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa walidihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khoti'atin. Jadi Nabiullah Muhammad SAW sampai menyebutkan ya, terus menerus bala itu akan mengenai seorang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak ada dosa baginya, tidak ada kesalahan baginya. Jadi kalau dilihat di situ ya bala itu mesti terus akan ada gitu. Bala itu akan terus ada ya. Maka seperti saat ini ya, atau kemarin-kemarin pada saat ada corona itu menanti-nanti kelapangan dari Allah itu ibadah gitu. Jadi itu ibadah yang mudah gitu loh, nggak sulit gitu, karena menanti-nanti kelapangan ya, sambil berharap Allah memberikan kelapangan, bukan berkeluh kesah. Dan orang yang menanti-nanti kelapangan dari Allah itu kan dia akan optimis ya, dia akan optimis karena itu sangka baiknya kuat ya, menanti kelapangan itu dia yakin, berarti ada sangka baik kepada Allah kalau Allah pasti akan memberikan kelapangan gitu. Jadi terkumpul di situ kebaikan, ada kebaikan optimis ya, ada kebaikan sangka baik kepada Allah, ada kebaikan yang bisa muncul karena menanti-nanti kelapangan Allah itu akan berdoa, juga akan menjadikan aktivitasnya menjadi bermanfaat gitu, bermanfaat ya. Ya, pernah ada seorang penanya ya kepada kami itu datang seperti ini, dia sudah usaha nikah gagal, gagal, padahal dia sudah sholat, sudah doa istikharah ya, kita katakan doa istikharah karena kalau sholat istikharah itu sebenarnya kan istikharah, doa istikharah itu bisa dilakukan setelah sholat sunat apa saja gitu, tidak mesti dengan sholat istikharah gitu. Dia mengatakan apa istilahnya ndak pokoknya sudah pasrah gitu loh, karena nyatanya nggak ada hasilnya atau gimana ya itu. Dia nggak menyadari ya, sebenarnya apa yang ditentukan oleh Allah itu dari istikharahnya itu pasti ada, tapi karena kurangnya ilmu itu kadang seperti itu ya. Lemahnya iman itu kadang seperti itu, kurangnya ilmu, lemahnya iman ya. Ya. Dan sebagian ulama itu memberikan nasihat ya, bahwa wanita yang solehah itu laisat ta'ti bisa yika ya, lakin rizqum minallahi ta'ala ya, ya ta'ti bitaqwakah atau bisa babi taqwa au kama qala ba'dul ulama. Jadi wanita yang solehah itu bukan datang karena usaha kamu gitu, tetapi wanita solehah yang menjadi istri itu dia adalah rezeki yang dia akan datang karena sebab ketakwaan kamu, ketakwaan seseorang ya. Makanya orang itu kalau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu nggak perlu bingung gitu loh, mau nyari istri, nyari apa, nggak perlu bingung ya. Kemudian karena dia mungkin biar tambah semangat ya,
Ya karena biasanya kalau diceritai orang dulu kan malah susah menerima gitu. Kadang orang itu kalau imannya lemah diceritain kisah para salaf itu malah enggak. Akhirnya saya ceritain ada orang di masa sekarang gitu. Ya, dia bukan orang kaya, ya, orangnya miskin. Juga bukan lelaki yang tampan, bukan lelaki yang kaya. Tapi dia sibuk belajar. Ya, sampai dia punya kemampuan. Ya. Dia nggak pernah mikir dirinya mau punya istri atau nikah, tapi rata-rata ditawari itu orang-orang seperti itu. Ada mungkinannya, coba kamu nikah ini saja gitu. Dan rata-rata yang ditawarkan kedudukan dunianya lebih tinggi daripada dia. Gitu. Itu tidak cuma 1 2, banyak. Gitu. Banyak. Bahkan saya punya murid itu cerita, dia bingung besok kalau nikah itu gimana gitu loh. Tanya-tanya kenapa gitu. Tat saya itu kalau ketemu wanita saja itu tangan saya bergetar. Maksudnya getar apa? Takut gitu loh. Artinya kan aneh gitu. Ya, saya nggak tahu besok kalau nikah gimana. Kalau saya belanja saja di situ pelayan wanita saja tangan saya gemetar gitu loh. Dia sendiri nggak tahu sebabnya apa gitu loh. Ya udah kamu jaga agama, nanti masalah nikah itu mudah gitu. Itu anak masih umur berapa tahun itu? 18 tahun atau 17 tahun. Makanya dia nyari kerja nggak mau yang ada wanitanya gitu. Nyari kerja itu dia sukanya kayak di kerja-kerja berat itu, kayak bagian ngurusi taman, bikin taman itu loh. Bikin taman itu kan pekerjaannya semua laki-laki. Atau kerja di mana, pokoknya yang laki-laki semua, perempuan enggak mau, ketakutan seperti itu. Ya. Ya. Dan dia nggak paham tentang masalah tersebut ya. Ya kalau seperti itu, kalau dilihat ya misalnya gimana nanti kalau mau menikah gitu ini kok. Tapi nyatanya ya seperti itu nggak susah gitu. Tahu-tahu dari kalau orang-orang seperti itu yang kami dapati ya, tahu-tahu ada wanita yang bahkan menawarkan diri, keluarganya menawarkan diri dan yang lain sebagainya. Ya. Kemudian dia istikharah menerima dan nikah selesai. Ya. Dan rata-rata yang wanita yang mendekat ya punya agama bagus ya. Ada yang hafal Quran, ada yang ini itu dan yang lain sebagainya. Ya. Artinya memang benar nasihat dari para ulama itu ya, bahwa itu akan datang dengan sebab apa? Takwa gitu. Dan takwa itu akan diberikan jalan keluar. Bukankah masalah yang paling besar bagi seorang pemuda itu adalah syahwat? Penyelesaiannya adalah menikah atau sabar kan gitu. Sabarnya dengan puasa kan gitu. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga itu tawasul kepada Allah dengan doa orang soleh. Ya. Tawasul ilallah ta'ala bidu'ai sholihin. Ya. Dan wajib yang dimintai doa itu dia hayyan qadirun ala doa wa imkanul itisol bih. Dia hidup, masih hidup. Kemudian 2, dia mampu untuk berdoa. Yang ketiga adalah ada kemampuan untuk dihubungi. Ya. Baik melalui lesan maupun melalui alat bantu seperti telepon dan yang lain sebagainya, WA dan yang lain sebagainya. Dengan permintaan, dia meminta itu, dia mendekatkan diri kepada Allah. Betapa mudahnya ya kita itu di dalam beribadah kepada Allah ya. Sudah minta nanti diberi, dianggap ibadah lagi kan gitu. Insya Allah ya. Kita bergembira ya, bersyukur menjadi hamba Allah ya, yang diberikan keimanan dan keislaman. Sudah diminta, dengan permintaan itu pasti dikabulkan oleh Allah, dinilai ibadah gitu.
Ya, ini kan kemudahan yang benar-benar kemudahan gitu loh. Ya. Sehingga diterangkan yas'alul muslim rabbahu ma ahabba min khairait dunya wal akhirah mutaqarriban bidzalika ila Allah. Seorang hamba seorang muslim dia meminta kepada Rabb-nya ya, suatu yang terbaik dari kebaikan dunia dan akhirat, dalam keadaan dia bertaqarrub dengan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan yang diminta adalah kebaikan dunia, kebaikan akhirat gitu. Orang minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ya faedahnya dunia dan akhirat gitu. Kemudian asani yang kedua, at-taqarrub ilallahi ta'ala bima syara'ahu minal adkar. Yang kedua, bertaqarrub kepada Allah Ta'ala dengan apa yang disyariatkan dari zikir-zikir seperti tasbih, seperti tahlil, seperti takbir. Ini doa al-ibadah. Jadi pada doa ibadah itu kita tahu bahwa dalam doa ibadah itu enggak menafikan doa al-masalah. Seperti seorang sholat kan doa ibadah. Tapi dalam sholat ada doa al-masalah kan gitu. Seorang berkata jujur itu kan doa al-ibadah, bukan doa al-masalah. Tetapi di saat jujur ada yang diharap di sisi Allah. Makanya diterangkan di sini doa al-ibadah wa yatadammanu amro ini. Doa ibadah itu terkandung padanya dua perkara, yaitu taqarrub kepada Allah dengan meminta, kemudian bertaqarrub kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah berupa zikir, ya, seperti tasbih, tahlil, takbir, tahmid, yang memang di dalamnya tidak ada permintaan. Seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga di sini beliau memasukkan ya bahwa doa al-ibadah itu sendiri juga masuk dalam cakupan doa al-ibadah. Ya karena Allah mensyariatkan untuk berdoa. Ya. Ini bagian cakupan yang pertama ya, yaitu bahwa dari ayat itu doa itu ada dua macam. Kemudian perkara yang kedua itu ya, liya lamal muslimu annahu idada Allah nala ihda salas. Itu agar supaya seorang muslim tahu bahwa kapan dia berdoa kepada Allah itu dia akan mendapatkan salah satu dari tiga perkara. Allah akan memberikan kepadanya satu dari tiga perkara. Yang pertama itu takjila mada abihi fid dunya. Allah akan menyegerakan apa yang dimintanya ya, yang dia berdoa pada Allah itu akan diberikan di dunia. Dan yang kedua itu iddikharu dzalika lahu fil akhirah, yaitu akan diakhirkan doa tersebut untuk dia di akhirat ya, bisa diberi pahala ya, atau bisa pemberian-pemberian yang kita tidak tahu ya. Pemberian itu yang jelas lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, faedahnya. Ataupun yang ketiga au an yasrifa anhu minasu misla madda abihi. Allah akan memalingkan dia itu dari kejelekan semisal atau setimbang dengan kebaikan yang dia pinta di dalam doa ya. Contohnya banyak orang
minta kepada Allah petunjuk gitu loh. Ya. Taruh kata petunjuknya nggak ditambah, petunjuknya segitu saja gitu loh. Dia tetap mendapatkan petunjuk, tapi dia dipalingkan dari kesesatan gitu. Selamat dari kesesatan, yang lain sesat dia enggak gitu loh. Ini setimbang, dipalingkan kesesatan itu setimbang dengan petunjuk yang dipintanya. Ya. Nah, ini perkara yang kedua dari ayat tersebut. Kemudian perkara yang ketiga, liya'lama kullu muslim wa muslimatin anal ijabah laha surut. Ya, agar supaya setiap muslim dan muslimah itu tahu bahwa ijabah, dikabulkannya doa itu ada syarat-syaratnya. Jadi walaupun di situ disebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, misalnya aku akan ijabahi kalian, itu ada syarat-syaratnya. Di antara syarat dikabulkannya doa itu ikhlasu doa lillah azza wajal, mengikhlaskan doa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan doa dikala sulit itu ya, doa dikala sulit itu dekat sekali dengan ikhlas. Dekat sekali dengan ikhlas. Dan orang kadang lalai yo. Dikala susah itu malah banyak keluh kesah kemana-mana. Kalau susah langsung doa kepada Allah, itu menunjukkan ketulusan gitu loh. Ya. Makanya disebutkan oleh Allah itu tentang orang-orang musyrik itu kan. Pembahasan seputar masalah tauhid rububiyah itu. Jadi kalau mereka berlayar di atas lautan, kemudian digulung ombak, ya, ada maujun kadulal, ya, ada ombak sebesar gunung, ya, itu disebutkan oleh Allah. Mereka kan sangat takut gitu loh. Mereka tidak meminta Lata, Uzza dan Manat, tetapi da'awullaha mukhlisina lahudin. Lafaz da'awullaha, mereka menyeru kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah doa tersebut. Agama yang dimaksud itu doa tersebut. Itu orang musyrik saja diterangkan oleh Allah mengikhlaskan di dalam doanya gitu loh. Berarti kan orang itu kalau dalam kondisi susah itu ada isyarat, ada dalil ya. Dalam kondisi susah kok dia berdoa, itu mudah untuk ikhlas. Ya. Dekat dengan keikhlasan gitu loh. Ya, makanya kadang itu ada beberapa orang datang konsultasi kepada kami itu ya. Dia cerita udah 10 tahun lebih gitu, dari sejak SMA sampai dia punya anak 2, udah gede lagi. Ya mungkin udah 10 tahun lebih, anaknya umurnya udah 13 tahun. Itu melihat misalnya permasalahan orang tuanya sampai dia harus sabar ya. Sampai pernah datang kepada kami malam-malam nangis tuh, sampai nangis itu ya, sampai nangis ya. Dinasihati ini saya sudah lakukan Tat, dinasihati ini sudah lakukan Tat, bagaimana berlaku lembut kepada orang tua, kalau punya kesalahan minta maaf, sudah saya lakukan Tat. Akhirnya kalau sudah seperti itu ya sudah, coba saja sholat 2 rakaat. Memang hadis-hadis yang menyebutkan lafadz sholat hajat itu do'if ya, termasuk bunyi doanya. Hadis yang menyebutkan bunyi doa sholat hajat itu do'if, tidak ada yang sahih. Tetapi riwayat-riwayat sahih yang bisa dimaknakan kepada makna sholat hajat itu ada. Itu ada Pak ya, riwayat-riwayat yang sahih. Seperti Juret sholat 2 rakaat sebelum menanyai anak dari wanita yang menuduh Juret menzinai dirinya ya gitu.
Juga kisah seorang sahabat yang ditawan, sebelum dibunuh dia minta izin untuk sholat 2 rakaat itu. Nah, itu semua adalah sholat dalam kondisi siddah. Kondisi siddah itu sholatnya kan bisa dimaknakan ke makna sholat hajat itu, ya. Maka di dalam dia mengislah orang tuanya itu ya saya pesan sebelum pulang pokoknya sholat aja, sebelum ngapa-ngapa, mau ketemu bapak, ketemu abah, ketemu uminya kan sudah di tempat yang berbeda karena saling berseteru, udah coba sholat 2 rakaat aja. Padahal dia di sana itu cuma suatu saat dia itu mau berkunjung itu bukan mau ngajak pulang ya, ngajak cuma belikan makanan sebagai tanda berbakti kepada ibunya, kepada bapaknya. Tahu-tahu datang ke sana, ibunya minta diantar untuk ketemu suaranya putus-putus ya. Sebenarnya enggak ada gangguan di sini. Mungkin ini anunya apa ya? Coba nanti aja. Memang ini karena saya tethering ya, saya lanjutkan aja dulu, nanti kalau kurang lihat di Facebook, mungkin terjelas di Facebook ya. Jadi tahu-tahu masalah selesai hanya karena apa? Udah sholat 2 rakaat, datang tahu-tahu ada penyelesaian gitu loh. Tahu-tahu langsung ada penyelesaian. Ini menunjukkan apa ya? Kondisi siddah, orang dia berdoa kepada Allah itu dekat kepada ikhlas. Jangankan untuk orang yang beriman, orang yang kafir saja, orang yang musyrik saja, itu di lautan dia berdoa seperti itu, oleh Allah disebutkan da'awullaha mukhlishina lahudin gitu. Apalagi orang yang beriman, orang musyrik aja seperti itu. Orang yang beriman tentu lebih lagi karena dia sudah punya keimanan gitu. Makanya kalau ada apa-apa, selesaikanlah wasta'inu bisobri wassalah. Itu akan menjadi mudah. Jalani hidup itu enggak susah gitu loh. Ya. Nah. Ya. Jadi ada syarat. Yang pertama, syarat terbesar itu ikhlasu du'a lillahi azza wajal. Dan saya senang sekali ya menasihati kalau untuk urusan ini, senang gitu loh. Ya. Kenapa? Karena melihat orang beramal ikhlas itu seneng gitu loh. Kenapa? Karena menunjuki amal, menasihati orang untuk beramal kemudian ikhlas, itu tentu yang menasihati dapat pahala gitu kan, Beda kalau misalnya menasihati ngamalkan nggak ikhlas lagi gitu kan, yang dinasihati nggak ikhlas kan, yang nasihati gimana gitu. Tapi beda kalau dia beramal ikhlas, Masya Allah ya, kita pun gembira. Apalagi kalau yang beramal itu tahu-tahu nelpon, tat bener alhamdulillah, wah kita juga ikut gembira. Orang lain tambah iman, kita yang dengar tambah iman, Masya Allah ya. Kita sebagai seorang muslim itu kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah, kepadanya kita mengadu, meminta, ya. Dan kita di kondisi seperti ini kita bersyukur ya. Tadi malam saya tanya kepada jamaah, pada beberapa orang pemerintahan itu. Saya tanya, ini vaksinnya udah berapa persen ini? Baru 45% katanya. Dari penduduk Indonesia itu baru 45% dari targetnya itu. Itu sudah penurunannya Masya Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah ya. Di negara lain aja 85% aja masih tinggi COVID-nya. Di Indonesia kemarin ada data berapa kota itu yang sudah ke zona kuning. Dominasi zona kuning. Ya. Beberapa teman yang kerja di rumah sakit saya tanya, sekarang yang kena COVID di rumah sakit cuma 3 orang ini, yang pasiennya kemarin itu sampai 40, 30, minimal 30 gitu. Masya Allah. Kalau seperti ini kita bersyukur pada Allah.
Tapi kita bersyukur pula kepada siapa? Kepada pemerintah. Bersyukur kepada pemerintah. Ya, mungkin kadang ada orang yang beralasan, itu kan kewajiban. Kewajiban tidak menghalangi perkara yang merupakan hak kita, hak rakyat yang ditunaikan kewajibannya oleh pemerintah, itu tidak menghalangi untuk kita bersyukur kepadanya. Itu diterangkan oleh Syekh bin Baz. Makanya kita itu disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bukankah orang tua mengurusi kita itu kewajiban orang tua dan hak kita? Tetapi Allah perintahkan untuk kita bersyukur kepada orang tua dengan berbakti kepadanya. Menunjukkan bahwa perkara kewajiban yang menjadi hak kita, kewajiban orang lain tapi hak kita, menjadi hak kita, itu tidak menghalangi untuk kita bersyukur kepadanya. Justru itu disyariatkan. Terangkan oleh Syekh bin Baz. Makanya kalau seorang istri dapat uang belanja dari suami, itu kan haknya istri kan sebenarnya. Kemudian istrinya mengatakan jazakallah, itu bagus itu. Bukan malah suaminya, kamu nggak perlu mengucapkan itu tanggung jawab saya. Bukan seperti itu. Uang itu disyariatkan gitu loh. Ya. Sehingga orang itu paham gitu loh. Penunjukan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sanian dari ayat tersebut kita bisa mengambil pelajaran tentang ijabah itu ada syarat. Yang kedua syaratnya al-yakinu bil ijabah. Yakin kalau diijabahi gitu. Yakin diijabahi itu kalau tahu apa? Bagaimana cara Allah mengijabahi kan gitu. Mengijabahi kan ima di dunia, ima di akhirat, ima dipalingkan dari kejelekan yang setimbang dengan kebaikan yang dipintanya. Ya, makanya kalau orang misalnya saya berdoa kepada Allah minta diberi, ini kok nggak terkabul, itu sudah salah memahami makna pengkabulan doa. Maka dia mencari celah, dia mencari kemungkinan lain. Oh ini tidak di dunia, insya Allah di akhirat gitu. Kan gitu. Oh ternyata ada dipalingkan dari kejelekan ini itu. Nah ini orang mesti paham seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga, alla yakuna fid doa ismun au qati'atur rahimin. Bahwa tidak ada dalam doa itu dosa ataupun unsur memutus tali silaturahim. Seperti orang berdoa, Allahumma la tuqarrib baini wa bainahu abadan. Nah, ini ngawur nih. Wahai Allah, jangan engkau dekatkan antara saya dengan dirinya selama-lamanya. Padahal itu saudara gitu, sesama muslim. Doanya kok kayak gitu. Ya taruh kata saudara muslimnya tadi dia berbuat dolim, ya tidak perlu doa seperti itu. Ya, karena bisa jadi dia berubah menjadi baik, suatu saat akan menjadi dekat. Yang paling penting adalah bersabar. Atau seorang kemudian berdoa dengan unsur dosa, misalnya ada bentuk kedoliman, Allahumma ya, ibtalihi bil fahisyah fi ahlihi. Ya Allah, timpakanlah dengan kekejian terjadi pada keluarganya, entah berzina. Oh ya, ini kan ngeri kan orang-orang seperti ini doanya. Iya dan billahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat itu adamul ajalah. Doa itu syaratnya diterima itu tidak tergesa-gesa. Seperti seorang dia mengatakan da'autullaha falam yastajib li. Aku itu sudah berdoa pada Allah, kok Allah nggak ngabulkan aku ya gitu. Ini orang pasrah namanya, orang putus asa. Bukan pasrah tawakal tapi putus asa ini. Ya, putus asa. Orang itu kalau memahami agama ya, dari membaca kadang muncul pemahaman seperti itu gitu. Karena nggak melalui majelis ilmu, ya, nggak berguru, kadang ada pemahaman, nyatanya saya udah begini, kok
Nah gitu, akhirnya ngomong kayak gitu karena dia nggak. Coba dia belajar berguru dengan bimbingan ya, di majelis ilmu, ini saya nggak akan seperti itu ngomongnya. Dan terkadang kalau misalnya dia minta nasihat ya, seorang dia minta nasihat tuh, saya nggak bisa, bagaimana ya saya supaya bisa seperti ini gitu. Ya hendaknya belajar gitu. Tapi belum dilaksanakan sudah mengatakan, oh tempat taklimnya jauh. Nah itu sudah orang berpikirnya negatif thinking namanya. Padahal tempat yang jauh itu kan tidak ada yang mustahil bagi Allah kan gitu. Dia sudah mencari sungguh-sungguh, yang dekat tidak ada, kemudian berdoa kepada Allah. Bisa jadi ada orang tahu-tahu, nih kamu ke tempat saya aja bareng sama saya, kan bisa. Dunia itu nggak sempit gitu loh. Kemungkinan itu banyak. Ya. Kemudian yang kelima ada tidak doa, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas di dalam berdoa. Ya. Sampai dia berdoa, Allahumma inni as'aluka mangzilatan fil jannah la yablughuha ahadun min khalqik. Nah, ini ngawur nih. Ya Allah, sungguhnya hamba mohon kepada kamu, pada engkau kedudukan di dalam surga yang tidak ada seorang pun dari makhlukmu bisa mencapainya. Ini kan ngawur itu. Karena kedudukan tertinggi kan kedudukan Rasulullah ya. Dia siapa gitu. Mending berdoa, ya Allah hamba mohon masuk surga, selesai. Masalah kedudukan kok tertinggi, ya, ente siapa, Rasul apa? Nah, ini namanya melampaui batas. Kemudian yang keenam yaitu dia itu ya berhias ya dengan makanan, minuman, pakaian dan juga tempat yang baik gitu loh. Ya, berhias dengan yang baik. Ya. Dari makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, tempat yang dipakainya misalnya punya rumah ya, rumah yang halal dia, bukan dari merampas dan yang lain sebagainya. Inilah syarat-syarat diijabahinya doa. Kemudian bagian terakhir ya, itu adab. Ini adab, beliau menekankan bagian tentang masalah adab dalam doa. Kalau tadi kan syarat, ini adabnya gitu ya. Yaitu istis'aruka bidulli wal khudu' lillah. Kamu merasa hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal hajah ilaih, dan kamu merasa butuh kepada Allah. Ini diantara adab yang sangat penting ya. Sebagian dari adab pula adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Sebagian dari adab adalah menghadap kiblat. Ya. Demikian pula dia memilih waktu-waktu yang memang waktu-waktu ijabah. Ada waktu ijabah, ada keadaan ijabah. Waktu ijabah ya kayak semacam setelah asar di hari Jumat, sepertiga malam terakhir. Ya. Ya. Kemudian saat sholat sebelum salam. Ya. Itu kan seperti itu. Pada saat sujud atau keadaan sujud, kalau itu ya, keadaan sujud. Ya kalau misalnya keadaan yang lainnya apa? Pada saat kondisi kena musibah. Musibah itu hati-hati. Orang berucap tanpa dengan maksud doa dianggap doa. Hati-hati ya. Makanya kalau seorang tua sedang marah itu karena anaknya susah dididik itu ya,
hendaklah berucap yang baik. Itu bisa jadi diaminkan oleh malaikat pada waktu itu. Di antara adzan iqamah pada kondisi safar, pada saat kondisi turun hujan, ya, dan waktu-waktu dan tempat yang tadi telah disebutkan. Selesai pembahasan kita di siang ini dari kitab Ithaful Uqul. Besok kita lanjutkan tentang khauf, ya, di halaman ke-75. Berarti kalau 75 ini sudah hampir setengah, karena setengahnya itu nanti 78 itu sudah setengah lebih satu halaman, karena halamannya 155. Ya, alhamdulillah sudah selesai sekian. Ya, kita insya Allah selesai lah bahas kitab ini, tapi mungkin setelah satu semester ya, ini kan baru berapa ya, setengah semester lebih ya. Berarti kemungkinan itu selesainya nanti satu semester lebih dikit ya, nggak sampai satu setengah, mungkin 1/4 semester kita selesai. Ini saja yang bisa disampaikan. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri, demikian pula dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kebenaran semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.